Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Eva akan menyampaikan materi kalimat efektif. Ya, kalimat efektif. Anak-anak, ya, ketika kalian menulis, terutama untuk hal-hal yang bersifat resmi, kalian perlu menggunakan kalimat efektif. Terutama atau contohnya kalau kalian menulis sebuah laporan atau teks pidato, nah kalian wajib menggunakan kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kita lihat pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mengungkapkan makna atau maksud secara tepat dan jelas. Nah, maksudnya kalimatnya tidak perlu bertele-tele atau panjang lebar, tetapi ringkas dan jelas. Nah, kalimatnya juga harus bisa diterima dengan logis atau dapat diterima dengan akal sehat. Anak-anak, apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Kalian perlu tahu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, nantinya kalian bisa menggunakan kalimat efektif dalam sebuah tulisan. Ciri yang pertama kalimat efektif tidak ada pemborosan atau hemat kata. Yang dimaksud tidak ada pemborosan apabila di dalam sebuah kalimat ada kata-kata yang tidak perlu, maka kalian bisa menghilangkan kata yang tidak perlu itu. Nah, sehingga nanti menjadi kalimat efektif. Contohnya, jika dalam sebuah kalimat ada dua kata yang maknanya sama, seperti agar supaya. Nah, agar supaya ini mempunyai makna yang sama. Maka jika agar dan supaya ini digunakan dalam satu kalimat, maka akan terjadi pemborosan kata. Nah, sehingga kalimatnya menjadi kalimat tidak efektif. Nah, contoh dalam sebuah kalimatnya, kita harus berolahraga agar supaya badan sehat. Itu contoh kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena di dalam kalimat tersebut ada dua kata yang maknanya sama, yaitu agar dan supaya. Nah, untuk menjadikan efektif, maka kalimat tersebut harus dihilangkan salah satu kata yang maknanya sama. Ya, agar dengan supaya itu kan bersinonim. Jadi kalian harus menggunakan salah satu saja. Kalau agar, supayanya hilang. Atau sebaliknya, kalau kalian menggunakan supaya, agarnya dihilangkan saja. Nah, sekarang kalimat efektifnya bagaimana? Ya, kita harus berolahraga agar badan sehat, supayanya dihilangkan. Atau kita harus berolahraga supaya badan sehat, agarnya dihilangkan. Nah, contoh berikutnya, ini yang membuat pemborosan kata. Maju ke depan. Nah, maju ke depan ini juga maknanya sama, anak-anak. Kalau yang namanya maju itu artinya yang ke depan, maka tidak perlu digunakan dua-duanya. Kalian gunakan salah satu saja.
Kalau kalian menggunakan maju, ke depannya dihilangkan. Atau kalau kalian menggunakan ke depan, majunya dihilangkan. Contoh ya. Pemimpin pasukan itu meneriakkan ya, maju ke depan 2 langkah jalan misalnya, itu tidak efektif ya, karena maju ke depan itu maknanya sudah sama. Cukup salah satu saja. Maju 2 langkah atau ke depan 2 langkah, itu baru efektif. Kemudian contoh berikutnya, naik ke atas ya. Naik ke atas itu juga pemborosan kata karena maknanya sama. Maka kalau sudah menggunakan kata naik, ke atasnya tidak perlu digunakan. Atau kalau sudah menggunakan ke atas, ya naiknya dihilangkan. Contoh lagi, masuk ke dalam, itu maknanya juga sama. Saling tolong menolong. Nah, itu ya. Mengapa saling tolong menolong di sini tidak efektif? Karena kata ulang tolong menolong itu artinya sudah saling atau saling menolong, itu maknanya. Nah, kalau tolong menolong artinya saling menolong, di situ ditambahkan kata saling lagi, nah itu akan terjadi pemborosan kata sehingga kalimatnya menjadi tidak efektif. Nah, untuk mengubah menjadi kalimat efektif, maka kalian harus menghilangkan salah satunya. Kalau kalian sudah menggunakan kata ulang tolong menolong, maka kata saling tidak perlu dicantumkan ya. Kalau kalian mau menggunakan kata saling, nah maka tolong menolong itu tidak perlu diulang, cukup saling tolong atau saling menolong. Nah, itu baru efektif. Kalau kalian tulis dua-duanya saling tolong menolong, itu tidak efektif ya, akan terjadi pemborosan kata, maka salah satu harus dihilangkan. Yang efektif tolong menolong atau saling tolong atau saling menolong. Nah, itu contoh ciri yang pertama, yaitu kalimat efektif harus hemat kata ya, tidak ada pemborosan. Ciri berikutnya, kalimat efektif itu tidak ada pengulangan subjek yang sama. Ingat ya, tidak ada pengulangan subjek yang sama. Apabila di dalam satu kalimat itu ada subjek yang sama, maka kalimatnya menjadi tidak efektif. Contohnya, Fauzan makan pagi, lalu Fauzan pergi ke sekolah. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada kata Fauzan diulang 2 kali. Nah, Fauzan dalam kalimat itu kedudukannya sebagai subjek. Subjeknya sama. Maka kalau dalam satu kalimat subjek yang sama kalian ulang-ulang, maka kalimatnya menjadi tidak efektif ya. Di situ juga mubazir atau sia-sia. Nah, bagaimana menjadikan kalimat itu menjadi kalimat efektif? Maka Fauzan atau subjek yang kedua itu bisa dihilangkan. Jadi yang efektif, Fauzan makan pagi lalu pergi ke sekolah. Nah, itu baru efektif. Bisa ya? Berikutnya, ciri kalimat efektif yang ketiga, tidak menjamakkan kata-kata yang sudah jamak. Apa artinya jamak? Jamak itu artinya banyak atau lebih dari satu. Nah, tidak menjamakkan kata-kata yang sudah jamak dijamakkan lagi. Nah, itu juga akan terjadi pemborosan dan tidak efektif. Contohnya, nah, banyak anak-anak.
itu tidak efektif. Mengapa kok tidak efektif? Anak-anak, ya, kata ulang anak-anak itu artinya sudah banyak anak. Nah, kalau anak-anak yang artinya sudah banyak anak, kalian tambah lagi dengan kata banyak, maka itu menjamakkan kata-kata yang sudah jamak. Itu akan terjadi pemborosan kata juga. Nah, menjadi kalimat tidak efektif. Nah, kalian harus mengubah menjadi kalimat efektif. Bagaimana? Nah, cukup kalian bisa menggunakan anak-anak, ya, anak-anak bermain di halaman. Itu saja sudah efektif. Atau jika kalian mau menggunakan kata banyak, maka anaknya tidak perlu diulang. Contoh, banyak anak bermain di halaman. Nah, kalau banyak anak-anak itu pemborosan kata sehingga menjadi tidak efektif. Jadi yang efektif bagaimana tadi? Anak-anak bermain di halaman itu efektif, atau alternatif yang lain, banyak anak bermain di halaman. Itu ya. Berikutnya ya, ibu-ibu sekalian itu juga tidak efektif. Ibu-ibu itu artinya sudah banyak ibu, ya, atau para ibu. Kalau para ibu-ibu itu juga tidak efektif karena para itu juga sudah jamak, ya, para itu banyak. Nah, maka kalau ibu-ibunya diulang, para ibu-ibu, nah maka itu menjadi kalimat tidak efektif. Kalau kalian menggunakan para, ibunya tidak perlu diulang, para ibu itu sudah efektif. Atau alternatif yang lain, ibu-ibu, begitu saja juga sudah boleh. Tidak perlu menggunakan kata sekalian, ya, sehingga nanti malah tidak efektif atau kalimat itu menjadi mubazir, ya, pemborosan kata. Nah, contoh berikutnya, warga masyarakat, ya, warga masyarakat Desa Gorongan sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan. Misalnya warga itu artinya sudah banyak, ya, warga itu ya masyarakat. Maka kalau dua-duanya dipakai, warga masyarakat, itu namanya pemborosan, ya, pemborosan kata, sehingga itu tidak efektif. Kalau salah satu dihilangkan, itu tidak akan mengubah makna. Contohnya warga, ya, warga Desa Gorongan Condong Catur sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Atau masyarakat Desa Condong Catur sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, kalian bisa pilih salah satu. Jangan dipakai dua-duanya. Warga masyarakat itu tidak efektif. Kalau sudah pakai warga, masyarakatnya hilang. Atau kalau sudah pakai masyarakat, warganya hilang. Nah, contoh berikutnya yang menjamakkan kata-kata yang sudah jamak itu para hadirin. Nah, para hadirin undangan, ya, para hadirin, ya, biasanya itu untuk MC, ya. Kalau MC kadang-kadang yang tidak tahu menyebutkan para hadirin. Nah, itu sebenarnya tidak efektif, ya. Mengapa tidak efektif? Ya karena hadirin itu sebenarnya artinya sudah banyak yang hadir. Kalau sudah banyak yang hadir, tidak perlu menggunakan kata para. Nanti mubazir atau pemborosan. Cukup hadirin yang saya hormati. Nah, ini biasanya dalam pidato, ya, hadirin yang saya hormati, begitu saja. Tidak perlu para hadirin yang saya hormati. Nah, itu tidak efektif. Cukup hadirin saja. Nah, berikutnya ciri kalimat efektif yang keempat, ya, struktur kalimatnya harus lengkap. Minimal ada subjek dan predikat, itu minimal atau paling sedikit, ya. Anak-anak, sebuah kalimat sederhana minimal atau paling sedikit harus mempunyai unsur subjek dan predikat. Nah, subjek dan predikat itu paling sedikit. Nanti bisa dikembangkan objek atau keterangan, ya.
Nah, kalau di dalam sebuah kalimat itu tidak ada salah satunya, tidak ada subjek atau tidak ada predikatnya, maka kalimatnya menjadi tidak efektif. Nah, perhatikan contohnya ya. Ibu ke pasar. Nah, coba kita analisis bersama-sama. Ibu ke pasar. Ibu kedudukannya sebagai subjek atau pokok kalimat di situ. Ke pasar itu sebagai keterangan tempat ya. Kalau ada kata depan di, ke, dari, nah itu pasti menjelaskan atau menerangkan atau sebagai keterangan tempat. Nah, kalau ibu ke pasar, nah berarti kalimat tersebut hanya ada unsur subjek dan keterangan ya, atau keterangan tempat. Berarti tidak ada predikatnya. Padahal kalimat sempurna atau yang paling sederhana minimal syaratnya harus ada subjek dan predikat. Nah, kalau tidak ada predikatnya, ya berarti kalimat itu tidak baik atau tidak efektif. Nah, biasanya kalau kalian menulis atau mengarang, tidak sengaja kalian sering membuat kalimat ibu ke pasar. Nah, itu tidak efektif ya anak-anak. Ya, kalian bisa mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Caranya bagaimana? Nah, karena kalian sudah tahu penyebabnya tidak efektif yang mana? Oh, penyebabnya karena di situ tidak ada unsur predikat. Maka kalian perlu menambahkan predikat dalam kalimat tersebut. Nah, contohnya, nah kalian perlu menambahkan kata pergi. Ibu pergi ke pasar. Nah, sekarang kalau dianalisis, ibunya sebagai subjek ya, ibu kedudukannya sebagai subjek, di situ sudah ditambahkan kata pergi. Pergi di situ sebagai predikat, kemudian ke pasar itu keterangan tempat. Jadi polanya sekarang SPK. Nah, semula SK saja, tidak ada predikatnya. Nah, sekarang setelah ditambah dengan kata pergi menjadi SPK. Berarti kalimat itu sudah sempurna karena sudah ada syarat minimalnya, harus ada subjek dan predikat. Nah, ibu pergi ke pasar itu yang efektif. Sedangkan ibu ke pasar saja tidak efektif. Bisa ya? Kalian nanti bisa mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Masih ada ciri ya, ciri berikutnya. Untuk kalimat efektif itu kata depan kepada atau bagi tidak diperbolehkan mendahului subjek. Maksudnya tidak boleh terletak di depan subjek ya, kepada atau bagi. Nanti itu akan fungsinya membuat rancu atau ambigu dalam kalimat tersebut. Contohnya bagaimana? Nah, ini ada contoh kalimat. Kepada siswa kelas 6 dimohon berkumpul di aula. Nah, di situ kata depan kepada mendahului siswa kelas 6. Siswa kelas 6 di situ sebagai subjek. Nah, kepada diletakkan di depan subjek. Nah, itu tidak boleh atau tidak efektif. Nah, bagaimana membuat kalimat tersebut menjadi efektif? Mudah ya, tinggal kata depan kepada dihilangkan saja. Nah, contohnya siswa kelas 6 dimohon berkumpul di aula. Padanya dicoret saja, dihilangkan. Itu sudah bagus, sudah efektif. Nah, sekarang yang menggunakan kata bagi. Bagi siswa kelas 6 yang belum mengumpulkan raport, diharap segera mengumpulkan. Efektif atau tidak anak-anak? Di situ ada kata depan bagi yang mendahului subjek atau diletakkan di depan subjek. Ya, itu tidak boleh atau tidak efektif. Untuk menjadikan kalimat efektif, maka kata bagi perlu
dibilangkan saja. Menjadi bagaimana? Siswa kelas 6 yang belum mengumpulkan rapor diharap segera mengumpulkan. Nah, itu saja ya. Jadi jangan meletakkan kata depan kepada atau bagi di depan subjek. Itu ya. Berikutnya ciri yang keenam. Nah, kalimat efektif itu harus menggunakan kata-kata baku atau bentuk baku ya. Kalau di dalam kalimat di situ ada kata tidak bakunya, maka itu juga tidak efektif. Contohnya ya, kemarin kenapa kamu nggak masuk sekolah? Nah, kemarin kenapa kamu nggak masuk sekolah? Nah, ini terpengaruh dari bahasa Jawa ya. Kemarin kenapa? Ada tidak kata tanya kenapa? Tidak ada ya. Yang ada kata tanya mengapa. Nah, ini kata tanya kenapa itu tidak efektif. Nah, untuk membuat efektif maka kenapa nanti harus diganti dengan mengapa. Ya, kamu enggak itu kan bahasa Jawa ya. Maka enggak itu yang baku apa? Tidak. Maka enggak perlu diganti dengan kata tidak. Ya, agar kalimatnya menjadi efektif. Ya. Contohnya yang efektif, kenapa diganti mengapa, enggak diganti tidak, sehingga menjadi kemarin mengapa kamu tidak masuk sekolah. Nah, itu yang efektif. Nah, itu beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Sehingga kalau kalian sudah tahu ciri-ciri kalimat efektif, maka diharapkan nanti kalian bisa mempraktikkan ya ke dalam karya atau karangan ya, ketika kalian menulis laporan atau menulis naskah pidato di forum-forum resmi ya, untuk hal-hal yang sifatnya resmi kalian harus menggunakan kalimat efektif itu ya. Nah, itu materi kalimat efektif pada hari ini. Untuk latihan itu sudah ada di kit ya, di kit atau di materi yang Bu Eva share hari ini. Silahkan nanti kalian perbaiki kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Ya, tidak sulit kan anak-anak? Mudah kan? Nah, coba kalian praktekkan ya. Yuk, itu saja materi hari ini. Kalau kalian ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti akan sesat di jalan ya. Silahkan kalian tanya saja kapan saja, insya Allah dengan senang hati Bu Eva akan menjelaskan kembali itu ya anak. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap istiqomah, jaga kesehatan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah nanti akan meraih kesuksesan. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.